Namaku Nirmala. Bagi banyak orang, hidupku terlihat sempurna. Di usia 28 tahun, aku memiliki karir yang cemerlang sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor-impor ternama di ibu kota. Gajiku lebih dari cukup untuk menopang kehidupan keluarga kecilku. Aku memiliki seorang putri cantik bernama Fania yang baru berusia 4 tahun, dan seorang suami, Raka, yang memiliki usaha konter HP dan aksesoris tepat di samping rumah kami. Namun, di balik dinding rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata itu, tersimpan sebuah ironi yang tak pernah kusadari. Ironi yang kelak akan menghancurkan segalanya hingga menjadi debu. Mbak, aku berangkat kuliah dulu ya. Nanti aku pulang agak sore. Mau ngerjain tugas kelompok di rumah teman, seru suara riang dari arah ruang tamu. Itu Rani, adik kandungku satu-satunya. Gadis berusia 21 tahun yang sudah 2 tahun ini tinggal bersamaku. Sejak dia lulus SMA, akulah yang bersikeras membawanya ke kota. Aku ingin dia mendapatkan pendidikan yang layak, tidak seperti nasib orang tua kami di kampung yang hanya petani sederhana. Aku membiayai kuliahnya, memberinya tempat tinggal, makan, bahkan uang saku yang tidak sedikit agar dia tidak merasa minder dengan teman-temannya. Iya, Dek. Hati-hati ya. Uang jajannya sudah Mbak transfer semalam, sahutku sambil merapikan dasi Raka di depan cermin kamar. Raka tersenyum tipis melihat pantulan dirinya di cermin. Dia lelaki yang tampan, harus kuakui itu. Wajahnya yang bersih dan tutur katanya yang manis dulu, membuatku jatuh cinta setengah mati. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Entah apa. Mas, hari ini kamu belanja stok barang lagi? Tanyaku lembut. Raka mengangguk, namun matanya tidak menatap mataku. Dia sibuk membetulkan kerah kemejanya, kemeja bermerek yang kubelikan bulan lalu. Iya, sayang. Stok aksesoris HP sudah menipis. Banyak model baru yang keluar. Aku butuh modal tambahan, mungkin sekitar 5 juta. Bisa kamu transfer nanti siang? Aku menghela napas pelan. 5 juta lagi. Baru minggu lalu dia meminta 3 juta untuk perbaikan etalase. Padahal, keuntungan konter tidak pernah dia berikan padaku sepeser pun. Katanya untuk diputar kembali sebagai modal. Aku tidak pernah mempermasalahkannya, karena gajiku cukup untuk kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, gaji Mbok Nah, pembantu kami, dan sekolah Fania. Aku hanya ingin Raka merasa punya harga diri sebagai suami yang bekerja, meskipun modalnya 100% dariku. Bisa, Mas. Nanti jam istirahat aku transfer ya, jawabku sambil tersenyum tulus. Makasih ya, Nir. Kamu memang istri terbaik, ucapnya, lalu mengecup keningku sekilas. Terasa hambar. Sangat cepat, seolah dia ingin segera menyudahi interaksi itu. Kami keluar kamar beriringan. Di ruang tengah, Rani masih di sana. Dia sedang mematut diri di depan kaca besar ruang tamu, sambil menyemprotkan parfum. Parfumku. Loh, Ran? Belum berangkat? Tanyaku. Rani menoleh, wajahnya berseri-seri. Dia mengenakan blus putih pas badan dan celana jeans ketat, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih muda. Nunggu ojek online, Mbak. Lama banget nih. Tiba-tiba Raka menyela, sekalian saja bareng Mas. Mas kan mau ke pusat grosir, searah sama kampusmu, Ran? Aku menatap Raka. Loh, Mas? Bukannya pusat grosir itu putar balik ya dari arah kampus Rani? Raka tampak sedikit gugup, tapi dengan cepat dia menutupi ekspresinya dengan tawa kecil. Ah, enggak kok. Aku mau lewat jalan tikus yang tembus ke sana. Biar Rani enggak telat juga. Kasihan kan kalau dia harus nunggu ojek panas-panas. Aku menatap Rani. Adikku itu tersenyum manja. Iya, Mbak. Boleh ya bareng Mas Raka? Lumayan irit ongkos. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalannya, izinku tanpa rasa curiga sedikitpun. Betapa bodohnya aku saat itu. Memberikan izin kepada serigala untuk mengantar domba, atau lebih tepatnya, membiarkan 2 pengkhianat berada dalam satu mobil yang sama. Aku berangkat kerja dengan mobilku sendiri, meninggalkan rumah dengan perasaan lega karena bisa membantu adik dan suamiku. Siang harinya, di kantor, pekerjaanku menumpuk. Namun, pikiranku melayang ke rumah. Mbok Nah tadi menelepon, mengabarkan kalau Fania agak demam. Mbak Nir,
Non Fania badannya anget. Tadi saya kasih obat penurun panas. Sekarang sudah tidur. Lapor Mbok Nah. Ya Allah, terima kasih ya Mbok. Nanti sore saya usahakan pulang cepat. Mas Raka ada di rumah? Tanyaku. Biasanya jam segini Raka sudah kembali dari belanja barang dan menjaga konter di samping rumah. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Anu, Mas Raka belum pulang, Bu. Konter juga masih tutup dari pagi. Aku mengerutkan kening. Belum pulang? Katanya cuma belanja barang sebentar. Rani sudah pulang? Non Rani juga belum, Bu. Hatiku berdesir. Mungkin macet. Pikirku positif. Jakarta memang tidak bisa diprediksi. Aku mencoba menghubungi ponsel Raka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon Rani. Tut-tut. Masuk, tapi tidak diangkat. Perasaan tidak enak mulai merayapi dadaku, tapi segera kusingkirkan. Aku tidak boleh suzon pada suami dan adikku sendiri. Mungkin baterai HP Raka habis, dan Rani sedang di dalam kelas. Jam 5 sore, aku bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Raka sudah terparkir di garasi. Konter di samping rumah sudah buka, tapi dijaga oleh anak buah Raka, si Rudi. Aku masuk ke dalam rumah. Sepi. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, Bu. Mbok Nah muncul dari dapur membawakan segelas air dingin. Wajah wanita parubaya itu tampak ragu-ragu, seperti ada yang ingin disampaikan tapi takut. Fania mana, Mbok? Sudah bangun, Bu. Lagi nonton TV di kamar. Mas Raka dan Rani mana? Mas Raka di kamar, Bu. Kalau Non Rani, tadi pulang bareng Mas Raka, terus langsung masuk ke kamarnya. Katanya capek. Aku mengangguk dan berjalan menuju kamar utama. Saat aku membuka pintu, aku melihat Raka sedang berbaring sambil memainkan ponselnya. Dia tersentak kaget saat melihatku, seolah tertangkap basah sedang melakukan sesuatu, dan buru-buru meletakkan ponselnya di dada. Kamu sudah pulang, sayang? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat ceria. Kenapa kaget begitu, Mas? HP-nya kok disembunyiin? Tanyaku sambil meletakkan tas kerja. Enggak kok. Cuma lagi lihat-lihat harga pasar. Kamu kok tumben jam segini sudah sampai? Fania sakit, Mas. Kamu nggak tahu? Tadi Mbok Nah nggak bilang. Raka bangkit duduk, wajahnya pura-pura cemas. Oh ya? Tadi aku capek banget habis angkat-angkat barang, jadi langsung tidur pas sampai rumah. Nggak sempat nengok Fania. Terus, konter kenapa tadi tutup lama banget? Katanya belanja cuma sebentar, selidikku. Macet total, Nir. Ada kecelakaan di Jalan Layang. Aku sama Rani terjebak di sana 3 jam. Alasannya lancar sekali. Oh, sama Rani terus ya dari pagi. Ya, kan tadi berangkat bareng. Pulangnya sekalian aku jemput dia lagi. Kasihan kan kalau dia harus naik angkot. Aku menatap wajah suamiku. Ada keringat dingin di pelipisnya. Dan saat aku mendekat untuk mencium tangannya, indera penciumanku menangkap aroma yang familiar. Aroma parfum vanila bercampur mawar. Itu bukan parfumku. Itu parfum yang kubelikan untuk Rani minggu lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Mas, kamu pakai parfum Rani? Tanyaku spontan. Wajah Raka memucat sesaat, namun sedetik kemudian dia tertawa renyah. Hahaha, kamu ini ada-ada saja. Tadi di mobil AC-nya mati sebentar, jadi panas. Rani semprot-semprot parfumnya heboh banget sampai satu mobil bau dia semua. Mungkin nempel di bajuku. Logis. Alasannya sangat logis. Aku, Nirmala, wanita yang terlalu percaya, kembali menelan kebohongan itu bulat-bulat. Ya sudah. Kamu mandi gih. Bau asem. Aku mau lihat Fania dulu, ujarku. Saat aku keluar kamar menuju kamar Fania, aku melewati kamar Rani. Pintunya sedikit terbuka. Aku berniat menutupnya, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara Rani sedang menelepon seseorang dengan suara setengah berbisik. Iya, tadi hampir aja ketahuan. Mbak Nir pulang cepet banget sih. Iya, besok lagi ya. Aku juga kangen. Suaranya manja, mendesah, suara seorang wanita yang sedang dimabuk asmara. Aku terpaku.
Siapa pacar Rani? Kenapa dia tidak pernah cerita? Setahuku dia jomblo. Tiba-tiba Rani menoleh ke arah pintu dan melihat bayanganku. Dia terlonjak kaget dan langsung mematikan telepon. Mbak Nir? Kapan pulang? Tanyanya gugup. Wajahnya merah padam. Baru saja. Kamu teleponan sama siapa? Dek? Kok bisik-bisik? Punya pacar ya? Godaku sambil masuk ke kamarnya. Kamar itu berantakan. Baju-baju berserakan di kasur. Dan di sudut meja riasnya, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah jam tangan pria berbahan kulit hitam. Aku mengenali jam tangan itu. Itu jam tangan Raka yang dia bilang hilang 2 hari yang lalu. Aku berjalan mendekati meja rias dan mengambil jam tangan itu. Loh, Ran. Ini kan jam tangan Mas Raka? Katanya hilang. Kok ada di sini? Jantungku mulai berdegup kencang. Suasana di kamar itu mendadak hening dan mencekam. Rani menatapku, matanya bergerak liar mencari alasan. Itu Mbak. Rani tergagap. Tadi ketinggalan di mobil pas berangkat. Mas Raka nitip ke aku soalnya dia ribet bawa barang. Terus aku lupa balikin. Lagi-lagi alasan. Tapi entah kenapa, kali ini hatiku berteriak ada yang tidak beres. Nitip ke kamu? Kenapa nggak dipakai saja? Talinya agak longgar. Mbak, Mas Raka takut jatuh pas angkat barang. Udah deh, Mbak jangan curigaan gitu. Nih, balikin ke suamimu. Rani merebut jam itu dari tanganku dengan kasar dan menyodorkannya kembali padaku. Sikapnya berubah defensif dan sedikit ketus. Sifat aslinya yang keras kepala dan tak mau kalah mulai keluar. Aku cuma nanya, Ran, kenapa kamu marah? Abisnya Mbak Nir kayak interogasi maling. Aku capek, mau istirahat. Serunya sambil membanting tubuh ke kasur dan menarik selimut. Aku berdiri di sana, memegang jam tangan suamiku yang masih hangat. Ada rasa sakit yang halus menyayat di ulu hati. Sikap Rani yang kurang ajar, kebohongan-kebohongan kecil yang mulai terasa janggal, dan tatapan mata Raka yang menghindar. Malam itu, saat makan malam, suasana sangat kaku. Rani makan dengan cepat lalu masuk kamar. Raka lebih banyak diam. Hanya Fania yang celotehnya memecah kesunyian, meski badannya masih hangat. Tadi siang Om Raka bobok di kamar Tante Rani loh. Celetuk Fania tiba-tiba dengan polosnya sambil menyuap nasi. Sendok di tanganku terhenti. Apa, sayang? Raka tersedak air minumnya. Uhuk. Iya. Tadi Fania bangun tidur siang mau cari minum. Fania lihat Om Raka keluar dari kamar Tante Rani. Pintunya dikunci, lanjut Fania. Darahku mendesir hebat. Aku menatap Raka tajam. Mas, katanya kamu tidur di kamar kita? Raka mengelap mulutnya dengan tisu, wajahnya merah padam. Anak kecil didengerin. Fania kan lagi demam, mungkin dia ngigau. Aku tadi masuk kamar Rani cuma mau ambil charger HP-ku yang dipinjam dia. Itu doang. Ambil charger harus dikunci pintunya? Suaraku mulai meninggi. Nggak dikunci, Nir. Mungkin macet. Kamu ini kenapa sih hari ini sensitif banget? Curigaan mulu sama suami dan adik sendiri. Dosa tahu. Raka membentakku. Dia membalikan keadaan, membuatku merasa bersalah karena telah menuduhnya. Inilah taktik manipulasinya yang baru kusadari belakangan. Aku terdiam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan Fania. Aku memilih mengalah. Maaf kalau aku salah paham. Aku cuma capek. Malam itu, aku tidur memunggungi Raka. Hatiku gelisah. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Aku tidak tahu bahwa di balik dinding kamar sebelah, Rani sedang tersenyum sinis sambil mengirim pesan singkat ke ponsel yang ada di genggaman suamiku di bawah bantal. Pesan masuk di HP Raka, sabar ya mas, bentar lagi kita bebas. Nenek sihir itu makin hari makin bego. Dan Raka, di sampingku, tersenyum dalam gelap. Inilah awal dari neraka yang mereka ciptakan untukku. Uangku yang mereka nikmati, rumahku yang mereka tumpangi, dan hatiku yang mereka injak-injak. Rani, adik yang kusayang, ternyata memendam dengki yang luar biasa karena merasa orang tua kami lebih membanggakanku. Dan Raka, suami yang kuhormati, hanyalah parasit yang doyan bersenang-senang. Besok,
aku akan menemukan bukti yang lebih menyakitkan. Bukti bahwa perjalanan dinas Raka dan kegiatan kampus Rani hanyalah sandiwara busuk untuk menutupi pernikahan siri mereka. 2 minggu berlalu sejak kejadian jam tangan itu. Raka dan Rani seolah menjadi aktor terbaik yang pernah ada. Mereka bersikap sangat wajar. Bahkan Raka menjadi lebih manis dari biasanya. Dia sering membelikan martabak kesukaan Fania saat pulang, atau memijat pundakku saat aku lembur membawa pekerjaan ke rumah. Aku, tentu saja, luluh. Kecurigaan yang sempat tumbuh perlahan layu, berganti kembali menjadi rasa percaya dan harapan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Malam itu, di meja makan, Raka memulai rencananya. "Sayang," ucap Raka sambil meletakkan sendok. Wajahnya tampak serius, penuh ambisi yang dibuat-buat. "Aku ada rencana besar. Temanku yang distributor besar di Surabaya nawarin kerjasama. Dia mau kasih barang-barang high-end dengan harga miring, tapi aku harus ambil barangnya langsung ke sana dan deposit modal yang lumayan." Aku menatapnya antusias. "Wah, bagus dong, Mas. Itu kesempatan buat gedein konter kita. Memangnya butuh modal berapa?" Raka menarik napas panjang, seolah berat mengatakannya. "Sekitar 50 juta, Nir. Itu untuk stok iPhone bekas dan aksesoris original. Kalau ini jalan, keuntungan kita bisa 3 kali lipat. Aku pengen banget bahagiain kamu sama Fania, biar kamu gak usah kerja keras terus kayak gini." Kata-katanya manis, seperti madu beracun. Hatiku menghangat mendengar dia ingin membahagiakanku. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. "Aku ada tabungan, Mas. Itu uang bonus tahunanku kemarin dan sisa tabungan pendidikan Fania. Kalau memang prospeknya bagus, pakai saja dulu." Mata Raka berbinar. Binar keserakahan yang saat itu kuterjemahkan sebagai semangat kerja. "Serius? Sayang? Kamu percaya sama aku?" "Tentu saja aku percaya. Kamu kan suamiku, imamku." Di saat yang bersamaan, Rani yang sedang mengunyah ayam goreng tiba-tiba meletakkan piringnya. Wajahnya ditekuk, matanya berkaca-kaca. Aktingnya dimulai. "Mbak Nir, Mas Raka." Suaranya bergetar. "Kenapa, Dek?" tanyaku khawatir. Aku kangen banget sama bapak dan ibu di kampung. Semalam aku mimpi ibu sakit. Perasaanku nggak enak banget. Boleh nggak aku izin pulang kampung barang seminggu? Kebetulan minggu depan kuliah lagi libur tenang sebelum UAS. Aku menatap Rani iba. Kami memang sudah lama tidak pulang karena kesibukanku bekerja. "Ya ampun, Ran. Kalau mau pulang ya pulang saja. Kasihan bapak ibu kalau kamu kangen." "Tapi ongkosnya mahal, Mbak." Rengeknya pelan. Sebelum aku sempat menjawab, Raka menyela dengan cepat. "Gini aja. Kebetulan rute aku ke Surabaya kan bisa melipir sedikit lewat jalur selatan. Nanti Mas drop kamu di terminal kota kabupaten dekat kampung. Atau kalau waktunya cukup, Mas antar sampai rumah bapak. Gimana?" "Wah, kebetulan banget," seruku senang. "Jadi Rani nggak perlu naik bus sendirian. Kalian bisa berangkat bareng besok lusa." Skenario mereka berjalan mulus. Sempurna. Aku dengan tangan terbuka memberikan uang 50 juta kepada Raka, uang keringat darahku, dan memberikan uang saku 2 juta untuk Rani agar dia bisa membelikan oleh-oleh untuk orang tua kami. "Titip salam buat bapak ibu ya, Ran. Bilang sama mereka, maaf Mbak belum bisa pulang karena akhir tahun audit kantor lagi padat-padatnya." Pesanku saat membantu Rani mengepak tasnya. Rani memelukku erat. "Iya, Mbak. Mbak Nirmala memang kakak terbaik di dunia. Maafin Rani ya kalau selama ini Rani banyak ngerepotin Mbak." Ada nada aneh dalam ucapannya. Seperti permohonan maaf orang yang hendak pergi jauh, atau orang yang merasa bersalah. Tapi lagi-lagi, ketulusanku menutupi mata hatiku. Hari keberangkatan tiba. Pagi buta mereka sudah bersiap. Mobil keluarga kami, mobil yang cicilannya juga aku yang bayar, sudah dipanaskan. Raka mengenakan kemeja rapi, terlihat gagah. Rani duduk di kursi penumpang depan di sebelahnya. "Aku berangkat ya, sayang. Doakan usahaku lancar." Raka mencium keningku lama. "Hati-hati, Mas. Kabari kalau sudah sampai," balasku. Mobil itu melaju meninggalkan pekarangan rumah.
Aku melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di tikungan, tanpa tahu bahwa aku baru saja melepas suamiku untuk menikahi adikku sendiri. Di kampung halaman, 2 hari kemudian. Suasana di rumah orang tua kami di desa yang biasanya tenang, malam itu berubah menjadi tegang dan panas. Bapak duduk di kursi kayu reot dengan napas memburu. Wajah tuanya merah pada menahan amarah. Ibu menangis sesenggukan di pojok ruangan sambil memegang dadanya yang sesak. Di hadapan mereka, Raka dan Rani duduk bersimpuh di lantai tanah yang dialasi tikar. Kepala mereka tertunduk. "Gila kalian." "Edan," bentak bapak, suaranya menggelegar memecah keheningan malam desa. "Raka, kamu itu suami Nirmala. Suami kakaknya Rani. Di mana otakmu? Hah? Dan kamu Rani, kamu disekolahkan kakakmu, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, balasannya kamu tusuk dia dari belakang. Maafkan kami, Pak, Bu." Raka bersuara, namun tidak ada nada penyesalan yang berarti. "Tapi kami saling mencintai. Saya tidak bisa membohongi perasaan saya." "Cinta katamu?" Bapak berdiri, tangannya gemetar menunjuk wajah Raka. "Itu bukan cinta. Itu nafsu setan. Nirmala itu kerja banting tulang di kota buat kalian. Dia kirim uang buat kami di sini, dia biayai kuliah Rani, dia modalin usahamu. Teganya kalian mengkhianati dia." "Pak, sudah Pak." Ibu mencoba menenangkan bapak, meski air matanya sendiri deras mengalir. "Nggak bisa, Bu. Ini aib. Aib besar. Apa kata orang sekampung kalau tahu adiknya merebut suami kakaknya sendiri? Mau taruh di mana muka bapak?" Rani akhirnya mengangkat wajahnya. Air matanya bercucuran, tapi matanya memancarkan kekerasan hati. "Pa, Rani nggak bisa pisah sama Mas Raka. Rani sayang sama Mas Raka. Lagian. Rani terdiam, menatap perutnya. Bapak dan ibu terdiam. Firasat buruk menyergap mereka. "Lagian apa?" desak bapak. "Rani hamil, Pak," cicit Rani pelan. "Sudah 2 bulan. Hening. Keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Rasanya seperti ada petir menyambar tepat di atap rumah kayu itu. Ibu menjerit tertahan lalu terkulai lemas di kursi. Bapak terduduk kembali, bahunya merosot, tenaganya seolah hilang seketika. Hancur. Harapan mereka pada anak bungsu yang digadang-gadang jadi sarjana, kini hancur lebur. "Ya Allah, Gusti." Rintih ibu. "Apa salah kami sampai kami diuji seperti ini?" Raka memberanikan diri mendekat, memegang lutut bapak. "Pak, nasi sudah menjadi bubur. Saya tanggung jawab. Saya mau nikahi Rani. Saya nggak mau anak ini lahir tanpa bapak." "Lalu Nirmala?" tanya bapak dengan suara parau, tatapannya kosong. "Kau mau apakan anak sulungku yang baik hati itu?" Saya akan tetap jadi suami Nirmala. Saya mampu adil, Pak. Usaha saya lagi berkembang. Saya janji akan cukupi mereka berdua." Bapak tertawa miris. "Adil? Laki-laki yang mengkhianati istri sebaik Nirmala tidak pantas bicara soal keadilan." Namun, situasi memojokkan orang tua kami. Rani hamil. Perutnya akan segera membesar. Jika tidak segera dinikahkan, aib keluarga ini akan menjadi gunjingan seluruh desa. Nama baik yang dijaga puluhan tahun akan hancur. Dan yang paling mereka takutkan, bagaimana jika Nirmala tahu sekarang? Jantung Nirmala mungkin tidak akan kuat. Rumah tangganya akan hancur berantakan, dan Fania akan menjadi korban. Dengan hati hancur, bapak mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Keputusan yang didasari rasa kasihan pada bayi di kandungan Rani, dan rasa tak tega yang salah kaprah terhadap Nirmala. "Nikahi dia," ucap bapak lirih, nyaris tak terdengar. "Nikahi adik iparmu ini secara siri malam ini juga. Panggil Pak Ustadz ke sini diam-diam." Rani dan Raka saling pandang, senyum tipis terukir di bibir mereka. Mereka menang. "Tapi ingat satu hal," lanjut bapak dengan suara tajam, matanya menatap nyalang ke arah Raka dan Rani. "Jangan sampai Nirmala tahu soal ini. Biar ini jadi dosa kita.
Kalau sampai Nirmala tahu dan dia sakit hati, Bapak tidak akan pernah memaafkan kalian, dan Bapak tidak akan memaafkan diri Bapak sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu templok yang remang, ijab kabul terlarang itu terjadi. Raka menjabat tangan wali hakim, karena Bapak tidak sanggup menjabat tangan pengkhianat itu. Rani tersenyum lega, sah menjadi istri kedua suamiku, di rumah orang tuaku, disaksikan oleh orang tuaku yang menangis dalam diam. Mereka menikah dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas. Cincin yang dibeli Raka menggunakan uang, modal usaha, 50 juta dariku. 1 minggu kemudian, aku sedang menyirami tanaman di halaman depan ketika mobil Raka memasuki pekarangan. Hatiku melonjak senang. Suamiku dan adikku sudah pulang. Raka turun dari mobil, wajahnya tampak segar dan berseri-seri. Rani menyusul turun, dia tampak sedikit lebih gemuk dan wajahnya glowing. Mungkin efek udara desa yang segar, pikirku. Assalamualaikum, sayang, seru Raka sambil merentangkan tangan. Aku berlari kecil dan memeluknya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sampai. Gimana usahanya? Lancar? Lancar jaya. Raka tertawa, menepuk saku celananya. Barang sudah dapat, koneksi aman. Kamu tenang aja, sebentar lagi kita kaya. Aku beralih menatap Rani. Gimana Bapak Ibu? Ran? Sehat? Rani tersenyum, senyum yang kini terasa berbeda. Ada sorot kemenangan di matanya saat dia menatapku. Dia bukan lagi sekadar adik yang manja, dia kini merasa setara denganku. Dia adalah maduku, meski aku tak tahu. Sehat, Mbak. Bapak Ibu titip salam. Oh ya, ini oleh-oleh beras merah sama pisang dari kebun, kata Rani. Makasih ya. Ayo masuk, aku udah masak enak buat kalian. Pasti capek kan perjalanan jauh. Aku menggiring, suami, dan adikku, masuk ke dalam rumah. Aku melayani mereka, mengambilkan minum, menyiapkan air hangat untuk mandi Raka. Aku tidak menyadari tatapan-tatapan curi pandang di antara mereka. Aku tidak melihat tangan Raka yang meremas pelan tangan Rani saat aku membalikkan badan ke dapur. Aku, Nirmala, baru saja menyambut Neraka masuk kembali ke dalam rumahku dengan senyuman lebar. Mulai hari itu, neraka yang sesungguhnya dimulai. Rani bukan lagi adik yang numpang tidur. Dia merasa memiliki hak atas Raka. Dia mulai berani. Barang-barangku mulai dia pakai tanpa izin. Dan Raka semakin pandai bersandiwara. Uang 50 juta itu, tentu saja tidak pernah jadi barang dagangan. Uang itu habis untuk membiayai bulan madu, terselubung mereka selama perjalanan dan syukuran kecil pernikahan siri mereka. Namun, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Dan bau busuk itu mulai tercium dari perubahan sikap adikku yang semakin hari semakin tidak tahu diri. 3 bulan berlalu sejak kepulangan mereka dari kampung. Atmosfer di rumahku perlahan berubah, meski sulit kudeskripsikan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut ruangan, membuat napas terasa sesak. Aku mulai merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik karena pekerjaan kantor yang menumpuk, tapi lelah batin. Tabunganku semakin menipis. Usaha konter HP Raka yang katanya mendapat suntikan modal besar dariku dan barang murah dari Surabaya, anehnya tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Sebaliknya, Raka justru semakin sering meminta uang dengan berbagai alasan. Biaya operasional naik, bayar sewa tempat tambahan, hingga alasan barang tertahan di bea cukai. Nir, aku butuh 3 juta lagi minggu ini, ucap Raka suatu pagi saat sarapan. Dia tidak menatapku, sibuk mengunyah roti bakarnya. Aku menghentikan suapanku. 3 juta lagi, Mas? Minggu lalu kan baru aku kasih 2 juta buat bayar listrik konter. Uang belanja dapur saja aku potong bulan ini. Raka membanting rotinya ke piring. Kamu kok hitung-hitungan banget sih sama suami? Ini kan investasi, Nir. Bisnis itu ada pasang surutnya. Sekarang lagi surut, nanti kalau pasang, kamu juga yang nikmati hasilnya. Selalu begitu. Setiap kali aku bertanya soal keuangan, dia akan marah dan menuduhku pelit atau tidak mendukung suami. Akhirnya, aku mengalah lagi. Bukan hanya Raka, Rani pun semakin menjadi-jadi. Mbak, aku butuh uang 5 juta, kata Rani tiba-tiba,
muncul dari kamarnya dengan wajah bantal. Dia bahkan belum mandi meski jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sejak pulang dari kampung, dia jarang sekali kuliah pagi. Katanya jadwal semester ini banyak yang siang. 5 juta buat apa, Dek? Uang saku bulanan kan sudah Mbak transfer kemarin. Tanyaku heran. Ada study tour ke Bali, Mbak. Wajib ikut. Kalau nggak ikut nilainya jawabnya enteng sambil menuang susu ke gelas. Matanya melirik Raka sekilas, lalu mereka saling melempar kode senyum tipis yang luput dari perhatianku saat itu. Mahal sekali? Mana brosurnya? Mbak mau lihat. Rani mendengus kesal. Mbak tuh kenapa sih jadi curigaan kayak Mas Raka bilang? Brosurnya ada di kampus. Ketinggalan. Kalau nggak mau kasih ya udah, biar Rani nggak lulus sekalian. Biar malu keluarga kita punya anak Ancaman itu selalu ampuh. Aku paling takut mengecewakan bapak dan ibu di kampung. Aku ingin Rani sukses. Dengan berat hati, aku mentransfer uang itu. Tanpa aku tahu, uang 5 juta itu tidak pernah sampai ke pihak kampus. Uang itu mereka gunakan untuk bersenang-senang berdua saat aku sedang banting tulang di kantor. Mereka makan di restoran mewah, nonton bioskop di jam kerja, bahkan check-in di hotel melati di pinggiran kota untuk memuaskan nafsu mereka yang tak terbendung, meski Rani sedang hamil muda. Perubahan sikap Rani semakin hari semakin membuatku makan hati. Dulu, dia rajin membantu Mbok Nah menyapu atau mencuci piring. Sekarang, dia bertingkah bak nyonya besar di rumahku sendiri. Suatu sore, aku pulang kerja lebih awal karena kepalaku pusing. Begitu masuk rumah, aku melihat ruang tengah berantakan. Bungkus camilan berserakan di karpet, gelas-gelas kotor menumpuk di meja. Sementara Rani sedang duduk santai di sofa sambil menonton TV, kakinya diangkat ke atas meja. Dan yang membuat darahku mendidih, dia mengenakan daster sutra kesayanganku. Daster mahal yang jarang kupakai. Rani, tegurku agak keras. Rani menoleh malas. Mbak Nir udah pulang. Tumben. Kenapa rumah berantakan begini? Mbok Nah kemana? Dan itu baju Mbak kan? Kenapa kamu pakai tanpa izin? Rani mencebikkan bibir. Mbok Nah lagi jemput Fania les. Lagian cuma baju doang kok marah sih. Mbak, pelit banget sama adik sendiri. Di kampung juga kita biasa tukeran baju. Ini bukan soal pelit, Ran. Ini soal sopan santun. Kamu numpang di sini, setidaknya bantu beres-beres, bukan malah nambah kerjaan orang. Rani bangkit berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Hormon kehamilannya membuat emosinya tidak stabil. Numpang? Oh, jadi Mbak Nir ngungkit-ngungkit? Iya, aku tahu aku cuma benalu di sini. Mentang-mentang Mbak yang punya duit, Mbak bisa injak-injak aku seenaknya. Mbak nggak bilang gitu. Alah, Mbak tuh sama aja kayak bapak ibu. Selalu pilih kasih. Apa-apa Nirmala? Apa-apa Nirmala? Rani MAH apa atuh? Cuma anak sisa? Pantesan bapak ibu lebih sayang Mbak. Tapi lihat aja nanti. Rani bergumam pelan di kalimat terakhirnya, matanya menatapku dengan kebencian yang nyata. Lihat aja siapa yang bakal ketawa paling akhir. Dia membanting pintu kamarnya keras-keras. Aku terduduk lemas di sofa. Air mataku menetes. Kenapa jadi begini? Aku hanya ingin dia mandiri. Malamnya, aku mengadu pada Raka soal sikap Rani. Mas, Rani kok jadi kasar ya sekarang? Dia pakai bajuku, bentak-bentak aku. Apa aku salah didik dia? Tanyaku saat kami berbaring di tempat tidur. Raka malah membela Rani. Kamu aja yang terlalu sensitif. Nir, Rani itu lagi stres kuliah. Wajarlah anak muda emosinya labil. Kamu sebagai kakak harusnya ngertiin, jangan malah ditekan terus. Kasihan dia, jauh dari orang tua. Tapi Mas, udah aku capek mau tidur. Jangan bahas masalah sepele terus. Raka memunggungiku. Selalu begitu. Aku merasa sendirian di rumahku sendiri. Keanehan semakin terasa di malam-malam sunyi. Aku sering terbangun tengah malam karena haus atau ingin ke kamar mandi. Dan beberapa kali, aku mendapati sisi ranjang di sebelahku kosong. Raka tidak ada. Awalnya aku berpikir dia ke kamar mandi atau merokok di teras. Tapi suatu malam,
Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara guruh. Hujan turun deras sekali. Tanganku meraba sisi kasur. Dingin. Raka tidak ada. Aku bangkit, berjalan keluar kamar. Lampu ruang tengah mati. Sepi. Mas, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengecek kamar mandi, kosong. Teras depan, kosong. Langkahku terhenti di depan kamar Rani. Pintunya tertutup rapat. Tapi, sayup-sayup, di antara suara hujan yang menghantam atap, aku mendengar suara. Suara tawa tertahan. Suara laki-laki dan perempuan. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu kamar Rani. Terkunci. Tok, tok, tok. Rani, panggilku. Suara di dalam seketika senyap. Hening total. Si siapa? Terdengar suara Rani dari dalam, terdengar gugup dan serak. Ini Mbak. Mas Raka ada di dalam? Tanyaku langsung. Hening sejenak. Lalu terdengar suara gerasak-gerusuk seperti orang sedang terburu-buru merapikan sesuatu. Cukup lama, sekitar 1 menit, barulah pintu terbuka. Rani muncul dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan memakai jaket tebal yang resletingnya dinaikkan sampai leher. Kenapa? Mbak? Mas Raka? Nggak ada kok. Aku lagi tidur. Dustanya. Matanya tidak berani menatapku. Mbak dengar suara orang ngobrol tadi. Suara cowok. Itu, aku lagi teleponan sama temen kuliah. Biasa, begadang ngerjain tugas, elaknya cepat. Jam 2 pagi. Namanya juga deadline, Mbak. Tiba-tiba, dari arah dapur di belakangku, Raka muncul sambil memegang gelas air. Dia terlihat santai, tapi napasnya sedikit terengah. Loh, ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Tanya Raka. Aku menoleh kaget. Mas, kamu dari mana? Dari dapur, minum. Haus banget abis makan sate kambing tadi malam. Jawabnya tenang. Kenapa kamu gedor-gedor kamar Rani? Aku bingung. Apa telingaku salah dengar? Tapi tadi aku yakin mendengar suara Raka di dalam kamar Rani. Apakah dia sempat melompat keluar lewat jendela? Tapi jendela kamar Rani ada tralisnya. Atau dia keluar saat aku ke teras tadi? Aku cari kamu, Mas. Kirain kamu di kamar Rani? Jawabku polos. Raka tertawa sinis. Ya ampun, Nirmala. Istighfar kamu. Masa nuduh suami sendiri di kamar adik ipar malam-malam? Kamu ini makin hari makin parno ya. Udah sana tidur lagi, Rani juga mau istirahat. Raka merangkul pundakku, membawaku kembali ke kamar. Dia berhasil memanipulasi situasi lagi. Padahal, faktanya adalah Raka memang bersembunyi di balik pintu kamar Rani saat aku mengetuk. Lalu mengendap-endap ke dapur saat aku sedang fokus menginterogasi Rani di depan pintu yang sedikit terbuka itu. Mereka bermain kucing-kucingan di rumahku sendiri, menertawakan kebodohanku. Keesokan harinya, kecurigaanku mendapat bukti fisik yang tak terbantahkan, meski hatiku masih berusaha menyangkal. Pagi itu Rani muntah-muntah hebat di wastafel dapur. Wajahnya pucat pasi. Huek-huek. Aku yang sedang membuat kopi langsung menghampirinya. Ran, kamu kenapa? Masuk angin? Rani membasuh mulutnya, napasnya memburu. Iya kayaknya, Mbak. Kemarin telat makan terus kena AC dingin banget di kampus. Kita ke dokter ya? Tawarku cemas. Nggak usah. Cuma butuh tidur aja, tolaknya kasar. Saat aku membantunya berjalan ke kamar, tanpa sengaja aku melihat lehernya. Di sana, tertutup sedikit oleh kerah piyamanya yang miring, ada tanda merah keunguan. Cupang. Darahku berdesir. Aku tahu persis tanda itu. Itu tanda cinta, atau lebih tepatnya tanda nafsu. Ran. Aku menahan lengannya. Itu di leher kamu, kenapa merah? Rani spontan menutup lehernya dengan tangan, matanya melotot panik. Ini digigit semut. Semut merah di kasur banyak banget. Udah aku mau tidur. Dia menepis tanganku dan masuk ke kamar, membanting pintu tepat di depan wajahku. Aku berdiri mematung di depan pintu. Digigit semut? Bentuknya tidak seperti itu. Pikiranku mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle.
Uang yang hilang. Sikap Rani yang berubah. Raka yang sering menghilang malam-malam. Dan tanda merah di leher adikku. Apakah mungkin? Nggak mungkin. Bisikku pada diri sendiri, menggelengkan kepala kuat-kuat. Mereka itu adik dan suamiku. Mereka nggak mungkin sejahat itu. Tapi jauh di lubuk hatiku, rasa percaya itu mulai retak. Perlahan hancur berkeping-keping. Aku memutuskan untuk mulai menyelidikinya diam-diam. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan mencari bukti. Dan bukti terbesar akan segera datang, di saat aku seharusnya berbahagia merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-5 minggu depan. Ternyata, hadiah yang kuterima bukanlah bunga atau perhiasan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan gemuruh yang akan segera meledak di dadaku. Pagi-pagi sekali, aku mendapat kabar bahwa Sinta, sahabat baikku sejak kuliah, masuk rumah sakit karena tipes. Dia dirawat di sebuah klinik besar yang memiliki fasilitas rawat inap tak jauh dari kantor Raka. Mas, aku nanti siang mau jenguk Sinta sebentar ya pas jam istirahat. Kasihan dia nggak ada yang jagain. Pamitku pada Raka pagi itu. Raka yang sedang menyeruput kopinya tampak sedikit gelagapan, tapi cepat-cepat mengangguk. Oh, iya, sayang. Pergi saja. Aku juga hari ini sibuk banget. Mau stok opname di gudang distributor seharian, jadi mungkin HP-ku bakal susah dihubungi karena di gudang sinyalnya jelek. Rani mana? Tumben belum bangun? Tanyaku sambil melirik pintu kamar Rani yang masih tertutup. Anu, dia bilang badannya nggak enak. Meriang katanya. Tadi titip pesen nggak usah diganggu, mau tidur seharian? Jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Aku hanya mengangguk, percaya begitu saja. Aku berangkat kerja dengan perasaan biasa, tak menyangka bahwa beberapa jam lagi, duniaku akan runtuh. Pukul 11 siang, aku sampai di klinik tempat Sinta dirawat. Setelah menjenguk dan mengobrol sebentar dengan Sinta di ruang rawat inap lantai 2, aku pamit pulang karena jam istirahatku hampir habis. Aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju apotek untuk menebus vitamin titipan Sinta. Lorong itu cukup ramai. Namun, di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu Raka. Suamiku, yang katanya sedang di gudang distributor tanpa sinyal, sedang berdiri di depan loket pendaftaran. Dia tidak sendirian. Dia sedang merangkul seorang wanita yang mengenakan hoodie besar dan masker wajah. Wanita itu, postur tubuhnya, cara berdirinya, aku kenal betul. Itu Rani. Darahku mendesir hebat, naik ke ubun-ubun. Tanganku gemetar memegang resep obat. Aku ingin berteriak memanggil mereka, tapi kakiku justru melangkah mundur, bersembunyi di balik pilar besar. Insting detektifku menyala. Aku harus tahu apa yang mereka lakukan di sini. Apakah Rani sakit parah? Setelah mendaftar, Raka menuntun Rani berjalan. Bukan ke arah poli umum, bukan ke arah UGD. Mereka berjalan menuju sayap kanan gedung. Mataku menyipit membaca papan petunjuk arah di atas lorong itu, poli kebidanan dan kandungan. Duniaku berputar. Lututku lemas seketika. Untuk apa mereka ke poli kandungan? Rani sakit kista? Atau aku mengikuti mereka diam-diam, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Aku melihat Raka memperlakukan Rani dengan sangat lembut. Dia mengelus punggung Rani, membantunya duduk di kursi tunggu yang penuh dengan ibu-ibu hamil. Aku berdiri di sudut lorong, mengamati mereka dengan napas tertahan. Hatiku hancur berkeping-keping melihat pemandangan di depanku. Rani menyandarkan kepalanya di bahu Raka dengan manja. Dan Raka, suamiku itu mengusap kepala Rani penuh kasih sayang. Lalu tangannya turun, mengusap perut Rani. Perut Rani yang tertutup hoodie besar itu, terlihat sedikit membuncit jika diperhatikan dengan saksama. Ya Allah! Desisku, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutehan. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari ruang periksa dan memanggil dengan suara lantang. Ibu Rani, nyonyanya Bapak Raka. Raka dan Rani serentak berdiri. Raka menggandeng tangan Rani masuk ke dalam ruangan dokter. Itu adalah konfirmasi yang paling mematikan. Nyonya Rani, istri Bapak Raka. Aku merasa seperti ditampar ribuan kali. Sakit, perih, sesak. Ternyata benar firasatku.
Ternyata benar mimpi burukku. Adikku sendiri. Suamiku sendiri. Mereka bermain api di belakangku, bahkan sampai membuahkan janin haram itu. Amarah yang luar biasa tiba-tiba meledak di dadaku, menghapus rasa sedih. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan mereka keluar dari ruangan itu dengan senyum kemenangan. Aku berjalan cepat menuju pintu ruang periksa. Tanpa mengetuk, aku mendobrak pintu itu dengan kasar. Brak! Pintu terbuka lebar. Di dalam ruangan, dokter sedang melakukan USG. Rani berbaring di ranjang periksa, perutnya terbuka, dilumuri gel. Raka berdiri di sampingnya, memegang tangan Rani sambil menatap layar monitor yang menampilkan janin kecil. Mereka semua menoleh kaget ke arah pintu. "Nirmala!" teriak Raka. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Rani menjerit kecil dan refleks menarik selimut menutupi perutnya. "Mbak Nir?" Dokter dan perawat bingung. "Maaf, ibu siapa ya?" "Harap tunggu di luar," tegur dokter. Aku melangkah masuk dengan tatapan nyalang. Aku tidak peduli pada dokter itu. Mataku terkunci pada dua pengkhianat di depanku. "Teruskan, Dok," ucapku dingin, suaraku bergetar menahan emosi yang meluap. "Tunjukkan pada saya anak siapa itu. Anak suami saya dengan adik kandung saya sendiri, kan?" Suasana ruangan itu mendadak hening mencekam. Dokter menatap Raka dan Rani dengan tatapan tak percaya. "Nir, dengerin aku dulu." Raka mencoba mendekat, tangannya terulur. "Jangan sentuh aku," teriakku histeris. Air mataku tumpah ruah. "Dasar laki-laki biadab. Kamu bilang kamu di gudang? Ternyata kamu di sini, nungguin anak haram kamu." "Mbak, tolong jangan teriak-teriak." Rani mencicit, air mata buayanya mulai keluar. "Diam kamu," bentakku pada Rani. "Aku kuliahkan kamu, aku kasih makan kamu, aku tampung kamu di rumahku. Ini balasanmu, Ran? Kamu tidur sama suamiku? Kamu bunting sama kakak iparmu sendiri? Di mana otakmu? Di mana hati nuranimu?" Keributan itu memancing perhatian orang-orang di luar. Pintu yang terbuka membuat pasien-pasien di ruang tunggu berkerumun melihat ke dalam. "Nir, malu Nir, banyak orang." Bisik Raka panik, melihat kerumunan di pintu. "Malu?" Aku tertawa sumbang, tawa yang terdengar menyedihkan. "Sekarang kamu tahu malu? Waktu kamu selingkuh sama adikku di rumahku, di kasurku, kamu punya malu nggak? Waktu kamu pakai uangku buat modal nikah siri kalian di kampung, kamu punya malu nggak?" Aku berbalik menghadap orang-orang yang berkerumun di pintu. Aku sudah gelap mata. Rasa sakit ini terlalu dalam untuk disimpan sendiri. "Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat dua manusia ini," teriakku sambil menunjuk Raka dan Rani. "Ini suami saya, dan perempuan hamil itu adik kandung saya. Mereka berselingkuh di belakang saya, memakai uang saya untuk berzina sampai hamil. Lihat wajah mereka baik-baik." Suara riuh rendah terdengar dari kerumunan. "Astagfirullah. Tega banget adiknya. Suaminya nggak tahu diri." Raka tampak sangat marah bercampur malu. Dia mencengkeram lenganku kasar. "Cukup, Nirmala. Kita pulang. Jangan bikin drama di sini." Aku menghempaskan tangannya. "Aku memang mau pulang. Tapi jangan harap kalian bisa menginjakkan kaki di rumahku lagi dengan tenang." Aku menatap Rani yang masih menangis di atas ranjang periksa. Tatapanku penuh kebencian. "Dan kamu, Rani, selamat ya. Kamu berhasil merebut dia. Ambil dia. Ambil bekas kakakmu ini. Aku ikhlas. Sampah memang cocoknya sama sampah." Aku berbalik dan melangkah keluar, menerobos kerumunan orang yang menatapku dengan iba. Dadaku sesak, tapi ada rasa lega yang aneh karena akhirnya bangkai itu terungkap. Aku berjalan cepat menuju parkiran, masuk ke mobil, dan memukul setir sekuat tenaga sambil berteriak sekeras-kerasnya. "Aa Arghah." Tangisku pecah. Meraung-raung. Mengingat betapa bodohnya aku selama ini. Mengingat Fania yang polos. Mengingat senyum palsu mereka setiap hari. Namun, air mata ini adalah air mata terakhir untuk mereka. Aku menyeka wajahku kasar.
Aku menyalakan mesin mobil. Aku harus sampai di rumah lebih dulu sebelum mereka. Aku harus menyelamatkan aset-asetku, dokumen-dokumen penting, dan tentu saja, membuang semua barang-barang mereka keluar. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku akan memulangkan Rani ke desa dan mengusir Raka dari hidupku selamanya. Mobilku melesat membelah jalanan Jakarta yang padat. Air mataku sudah kering, berganti dengan tatapan nanar yang fokus ke depan. Rasa sakit di dadaku perlahan bermetamorfosis menjadi tekad yang sekeras baja. Aku tidak akan menangis lagi. Sudah cukup aku menjadi orang bodoh yang dimanfaatkan. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari masuk. Embok! Embok Nah! Teriakku. Embok Nah tergopoh-gopoh keluar dari dapur, kaget melihat wajahku yang sembab dan mataku yang merah menyala. Ya Allah, Bu Nirmala? Kenapa, Bu? Kok pulang jam segini? Fania mana? Lagi main boneka di kamar, Bu. Aku merogoh dompetku, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan memberikannya pada Embok Nah. Tanyanku gemetar tapi suaraku tegas. Embok, tolong bawa Fania pergi sekarang. Ajak dia ke mall, main di playground, makan es krim, apa saja. Jangan pulang sebelum saya telepon. Bawa baju ganti sekalian. Cepat, Embok. Saya tidak mau anak saya melihat apa yang akan terjadi di rumah ini sebentar lagi. Embok Nah, meski bingung dan ketakutan, mengerti bahwa situasi sedang genting. Dia mengangguk cepat. Baik, Bu. Saya siap-siap sekarang. 5 menit kemudian, aku mencium pipi Fania dan melepasnya pergi bersama Embok Nah. Fania main yang senang ya sama Embok. Mama mau beres-beres rumah dulu. Setelah mobil taksi online yang membawa Fania menghilang, aku masuk kembali ke dalam rumah. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Rumah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Aku berjalan ke kamar Rani. Kuambil koper besarnya. Kubuka lemari pakaiannya dan kulempar semua bajunya sembarangan ke dalam koper. Baju kuliah, baju tidur, baju dalam, semua kumasukkan tanpa dilipat. Lalu aku ke kamar utama. Kamarku. Kutemukan koper Raka. Kumasukkan pakaian suamiku itu dengan kasar. Setiap helai baju yang kupegang mengingatkanku pada momen-momen manis yang ternyata palsu. Setelah 2 koper besar itu penuh, kuseret dan kuletakkan di tengah ruang tamu. Aku duduk di sofa tunggal, menyilangkan kaki, menunggu kedatangan tamu istimewaku. Setengah jam kemudian, suara mobil Raka terdengar memasuki carport. Mesin mati. Langkah kaki terdengar ragu-ragu mendekati pintu. Klek. Pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu, wajahnya kusut dan penuh ketakutan. Di belakangnya, Rani mengekor dengan mata bengkak, masih memegangi perut buncitnya. Mereka terkejut melihatku duduk tenang di sofa, bak seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati, dengan 2 koper besar terpajang di tengah ruangan. Nir. Raka mencoba bersuara, nadanya memelas. Aku bisa jelaskan? Duduk, perintahku dingin, datar, tanpa emosi. Raka dan Rani saling pandang, lalu duduk di sofa panjang di hadapanku, menunduk seperti terdakwa. Aku tidak butuh penjelasan kosong. Ucapku tajam, aku butuh kronologi. Dan aku mau kejujuran mutlak kali ini. Satu saja kebohongan keluar dari mulut kalian, aku pastikan kalian keluar dari sini tanpa membawa sehelai benang pun. Hening sejenak. Raka menelan ludah. Sejak kapan? Tanyaku. Sejak kapan kalian tidur bersama? Raka diam. Rani yang menjawab, suaranya pelan tapi menusuk jantung. Sejak bulan pertama aku tinggal di sini, Mbak. 2 tahun. Aku memejamkan mata sejenak, menahan rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. 2 tahun? Jadi selama aku kerja pagi pulang malam, banting tulang buat bayar kuliah kamu, buat kasih modal usaha suamimu, kalian bersenang-senang di rumahku. Rani mengangguk pelan. Awalnya cuma nonton TV bareng pas Mbak kerja. Terus curhat-curhatan. Mas Raka kesepian karena Mbak sibuk terus. Jangan salahkan aku, bentakku, membuat Rani terlonjak. Aku sibuk untuk siapa? Untuk kita. Untuk bayar utang orang tua kita di kampung,
untuk biaya hidup kamu, Rani. Kalau aku nggak kerja, kamu pikir kamu bisa kuliah? Kamu pikir kamu bisa gaya-gayaan pakai baju bagus? Aku menatap Raka. Dan kamu, uang 50 juta itu? Uang yang katanya buat modal barang high-end di Surabaya? Raka menunduk dalam-dalam. Itu buat biaya perjalanan kami pulang kampung waktu itu. Buat beli cincin Rani, dan buat syukuran nikah siri di sana. Jadi kalian sudah menikah? Iya, jawab Raka lirih. Bapak yang minta. Karena Rani sudah hamil duluan waktu itu. Hebat, aku bertepuk tangan pelan, tepukan yang penuh sarkasme. Hebat sekali sandiwara kalian. Bapak dan ibu juga tahu, dan mereka diam saja membiarkan anak sulungnya dibodohi seperti sapi perah. Bapak ibu kasihan sama Mbak, takut Mbak sakit hati. Bela Rani. Kasihan? Itu bukan kasihan, itu pengecut. Sergahku. Aku menatap Rani lekat-lekat. Ada satu hal yang masih mengganjal. Rani, aku mau tanya satu hal. Aku kakakmu. Aku yang merawatmu dari kecil. Aku yang biayai kamu. Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa kurangnya aku sebagai kakak? Rani mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah aslinya. Bukan wajah adik yang polos, tapi wajah wanita yang penuh dengki. Karena Mbak selalu sempurna. Seru Rani, air matanya tumpah tapi matanya menyorotkan kebencian. Dari kecil, Bapak Ibu selalu banggain Mbak Nirmala. Lihat tuh mbakmu, pintar, juara kelas, kerja di kota, sukses. Aku cuma bayang-bayang Mbak. Kalau aku salah dikit, dimarahin. Kalau Mbak salah, dimaklumin. Itu alasan kamu tidur sama suamiku? Tanyaku tak percaya. Iya, jawab Rani lantang. Aku mau apa yang Mbak punya. Aku mau ngerasain jadi nyonya di rumah ini. Aku iri sama hidup Mbak yang mulus. Mas Raka juga ngerasa Mbak itu terlalu dominan, terlalu sibuk, gak pernah hargain dia sebagai laki-laki. Kami sama-sama terluka oleh kesempurnaan Mbak. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Mereka merasa menjadi korban di saat akulah yang mereka hisap darahnya? Jadi, suaraku bergetar menahan amarah yang memuncak. Kalian merasa benar? Kalian merasa pantas mengkhianati aku karena alasan konyol itu? Karena kamu iri, Ran? Dan karena kamu, Raka, kamu laki-laki lemah yang insecure sama istri sendiri. Raka mendongak, wajahnya merah. Aku bukan lemah, Nir. Aku cuma butuh dihargai. Rani menghargai aku, dia butuh aku. Sedangkan kamu bisa segalanya sendiri. Kamu bikin aku ngerasa nggak guna. Kalau kamu merasa nggak guna, harusnya kamu kerja lebih keras. Buktikan kamu pantas jadi imam. Bukan malah selingkuh sama adik iparmu dan pakai uang istrimu buat modal zina. Teriakku tepat di wajahnya. Ruangan itu hening kembali. Napasku memburu. Semua sudah jelas. Tidak ada cinta di sini, yang ada hanya penyakit hati. Rani dengan rasa irinya, dan Raka dengan ego laki-lakinya yang rapuh. Aku berdiri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Cukup. Aku sudah dengar semuanya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat keputusanku bulat. Aku menunjuk 2 koper di tengah ruangan. Itu barang-barang kalian. Sudah kupacking. Sekarang, angkat kaki dari rumahku. Raka terbelalak. Nir, kamu ngusir kami? Terus aku mau tinggal di mana? Konter gimana? Aku tidak peduli, jawabku dingin. Konter itu berdiri di tanahku, pakai modalku. Mulai besok, aku akan ganti gemboknya dan jual isinya untuk ganti rugi uang yang kalian curi dariku. Kamu, Raka, kamu keluar dengan baju yang menempel di badanmu dan koper itu. Kunci mobil, STNK, dompet yang isinya kartu kredit tambahanku, taruh di meja. Sekarang. Raka tampak gemetar. Dia tahu dia tidak punya apa-apa tanpa aku. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kunci mobil dan dompetnya di meja. Aku beralih ke Rani. Dan kamu, Rani, pulanglah ke kampung. Bawa anak di perutmu itu. Minta maaf sama bapak ibu karena sudah bikin malu keluarga.
Jangan pernah berharap aku akan biayai persalinanmu atau kuliahmu lagi. Bagiku, adikku Rani sudah mati. Mbak, tega banget mbak, aku lagi hamil. Mbak. Rani mulai menangis histeris, menyadari kenyamanan hidupnya akan hilang seketika. Gimana aku pulang? Aku nggak punya uang. Minta sama suamimu yang hebat itu, tunjukku pada Raka. Katanya dia imam yang bisa diandalkan. Kan? Tuntut tanggung jawab dia. Raka diam 1000 bahasa. Dia sendiri bingung harus kemana. Keluar. Teriakku menggelegar, menunjuk pintu keluar yang sudah kubuka lebar-lebar. Raka menyeret kopernya dengan gontai. Rani mengikutinya sambil menangis meraung-raung, memegang ujung baju Raka. Mereka berjalan keluar dari istana yang selama ini mereka tumpangi dengan cara yang hina. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka berjalan kaki keluar pagar, menyeret koper di jalanan aspal yang panas. Tetangga mulai keluar melihat drama itu, tapi aku tidak peduli. Biar semua orang tahu. Biar dunia tahu bangkai yang selama ini mereka sembunyikan. Saat punggung mereka menghilang di tikungan jalan, aku menutup pintu rumahku keras-keras. Blam. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai di balik pintu. Tangisku pecah, tapi bukan tangis kesedihan. Ini tangis pelepasan. Tangis kebebasan. Rumah ini kembali sepi. Tapi sepi ini lebih baik daripada ramai namun penuh kepalsuan. Aku sudah membuang kotoran dari hidupku. Sekarang, saatnya aku membersihkan sisa-sisanya dan membangun kembali hidupku bersama Fania. Aku mengambil ponselku, mendial nomor pengacaraku. Halo, Pak? Saya mau urus perceraian. Iya, secepatnya. Alasannya? Zina dan poligami tanpa izin. Aku menatap langit-langit rumah. Selamat tinggal, Raka. Selamat tinggal, Rani. Semoga kalian bahagia dengan penderitaan yang kalian pilih sendiri. 6 bulan pasca pengusiran itu, hidupku berubah drastis. Bukan menjadi lebih buruk seperti ketakutan janda pada umumnya, melainkan jauh lebih bercahaya. Siang itu, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan agama dengan langkah ringan. Di tanganku, sebuah map berisi akta cerai yang baru saja sah. Hakim telah mengetuk palu. Aku, Nirmala, resmi bercerai dari Raka. Hak asuh Fania jatuh 100% ke tanganku, dan Raka diwajibkan memberikan nafkah anak. Meski aku sangsi dia mampu membayarnya. Selamat ya, Nir. Akhirnya selesai juga, ucap Pak Adrian, bosku di kantor yang hari ini berbaik hati menemaniku karena pengacaraku berhalangan hadir. Aku tersenyum lega menatap langit biru. Terima kasih, Pak. Maaf saya jadi merepotkan Bapak terus. Sampai izin setengah hari begini. Pak Adrian tertawa renyah. Dia pria yang matang, usianya 35 tahun, duda tanpa anak yang ditinggal meninggal istrinya. Dia bijaksana, tegas, namun sangat mengayomi. Nggak repot kok. Kamu aset berharga perusahaan. Kalau pikiranmu tenang, kerjamu juga makin bagus. Kan? Lagi pula, saya senang melihat kamu tersenyum lagi. Deh. Ada desir halus di hatiku mendengar ucapannya, tapi segera ku tepis. Aku belum siap membuka hati. Fokusku sekarang hanya Fania dan karir. Ayo, kita makan siang dulu sebelum balik ke kantor. Fania suka steak kan? Nanti sore kita bungkuskan buat dia, ajak Pak Adrian. Kami berjalan menuju mobil mewah Pak Adrian. Hidupku terasa penuh harapan. Tanpa benalu di rumah, tabunganku kembali menebal. Aku merenovasi kamar Rani menjadi ruang kerja dan perpustakaan mini untuk Fania. Aura rumahku kini bersih, wangi, dan penuh tawa. Sementara itu, di sudut kota yang lain, takdir sedang memainkan perannya dengan kejam. Di sebuah kontrakan petak pinggiran Jakarta. Panas banget sih. Mas, kipas anginnya mati lagi ya? Teriak Rani sambil mengipas-ngipas lehernya yang berkeringat dengan kardus bekas. Perut Rani kini sudah sangat besar, hamil 8 bulan. Namun, tidak ada lagi aura glowing atau kecantikan masa muda di wajahnya. Tubuhnya melar tak terawat, wajahnya kusam penuh jerawat, dan rambutnya lepek. Dia mengenakan daster lusuh yang sudah sobek di bagian ketiak. Raka, yang sedang duduk merokok di teras sempit kontrakan itu, membanting puntung rokoknya dengan kesal. Penampilannya tak kalah menyedihkan.
Kulitnya menghitam karena terbakar matahari, matanya cekung, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Bisa diam gak sih lu? Berisik banget dari pagi, bentak Raka kasar. Kipasnya rusak, kabelnya putus. Aku belum ada duit buat beli baru. Ya usaha dong, Mas, katanya laki-laki. Masa istri hamil tua dibiarin kepanasan kayak gini? Dulu waktu sama Mbak Nir, AC nyala 24 jam. Rintih Rani. Mendengar nama Nirmala disebut, emosi Raka meledak. Dia berdiri dan menendang pintu triplek kontrakan hingga bergetar. Jangan banding-bandingin hidup kita sama dia. Raka mencengkeram kerah daster Rani, membuat adiknya, sekaligus istrinya itu, ketakutan. Lu pikir gara-gara siapa kita jadi gembel begini? Hah? Gara-gara lu? Gara-gara lu gatel godain gue? Kalau lu nggak nempel terus kayak lintah, gue masih hidup enak di rumah mewah itu. Gue masih jadi bos konter. Rani menangis, air matanya bercampur keringat. Kok nyalahin aku? Mas juga mau kan waktu itu? Mas bilang cinta sama aku. Mas bilang Mbak Nir itu ngebosenin. Raka melepaskan cengkeramannya kasar, membuat Rani terhuyung ke kasur tipis di lantai. Cinta tai kucing. Ludah Raka. Sadar diri, Ran. Gue mau sama lu karena lu muda, lu manja. Gue pikir lu bakal nurut. Ternyata lu cuma beban. Lu boros, lu manja tapi nggak ada duitnya. Lu males. Masa aja nggak bisa, nyuci males. Apa gunanya lu jadi istri? Kehidupan mereka hancur lebur. Setelah diusir Nirmala, mereka mencoba bertahan di Jakarta. Raka gengsi pulang kampung karena takut diamuk bapak. Dia mencoba melanjutkan usaha konter HP dengan menyewa ruko kecil menggunakan sisa uang di dompet dan menjual mobil kreditan yang ternyata atas nama Nirmala. Sehingga dia dikejar-kejar debt collector dan akhirnya mobil itu ditarik paksa. Tanpa modal dari Nirmala, usaha Raka gulung tikar dalam 2 bulan. Dia tidak punya bakat bisnis. Dia hanya punya bakat menghabiskan uang istri. Kini, untuk makan sehari-hari, Raka bekerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang jadi ojek pangkalan dengan motor sewaan yang butut. Uang yang didapat Raka habis hanya untuk makan nasi bungkus berdua dan bayar sewa kontrakan petak yang pengap, bau got, dan bising. Tidak ada lagi skincare, tidak ada lagi baju bagus, tidak ada lagi jalan-jalan ke mall. Mas, aku lapar. Cicit Rani memegangi perutnya. Bayinya nendang-nendang. Pengen makan sate kambing? Makan tuh angin. Raka melempar uang 10.000 rupiah yang lecek ke wajah Rani. Cuma ada itu. Beli nasi warteg, bagi 2. Gue mau pergi cari tarikan lagi. Raka menyambar jaket kumalnya dan pergi, meninggalkan Rani yang menangis terseduh-seduh memunguti uang 10.000 itu. Dia meratapi nasibnya. Dia menyesal. Dulu di rumah Nirmala, dia tinggal minta apa saja dituruti. Makanan enak tersedia, kamar dingin, uang saku lancar. Mbak Nir. Bisik Rani lirih di antara isak tangisnya. Maafin Rani, Mbak. Rani nyesel. Namun penyesalan itu tidak tulus. Dia menyesal bukan karena menyakiti kakaknya, tapi karena dia kehilangan fasilitas hidup enak. Hatinya masih busuk. Sore harinya, hujan deras mengguyur Jakarta. Raka berteduh di sebuah halte bus. Pikirannya kalut. Dia lelah miskin. Dia lelah hidup susah. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di lampu merah tepat di depan halte. Raka menyipitkan mata. Dia mengenali plat nomor itu. Itu mobil baru, mobil kantor Nirmala yang sering diceritakan istrinya dulu. Kaca jendela belakang mobil itu turun sedikit. Raka melihat sosok Nirmala duduk di sana, tertawa lepas. Dia terlihat cantik sekali, jauh lebih cantik daripada saat menjadi istrinya. Dia mengenakan blazer elegan, rambutnya ditata rapi. Dan di sebelahnya, duduk seorang pria gagah yang sedang memberikan sebuah kotak hadiah pada Nirmala. Itu Pak Adrian. Pemandangan itu membakar hati Raka. Bukan cemburu cinta, tapi cemburu sosial. Mantan istrinya hidup bak ratu, sementara dia seperti tikus got yang kehujanan. Bangsat, umpat Raka. Harusnya gue yang ada di sana. Harusnya gue yang nikmatin duit dia. Lampu hijau menyala. Mobil itu melaju,
memercikan air genangan ke wajah Raka. Ciprat. Raka terdiam, basah kuyup, hina, dan kotor. Air genangan itu seolah tamparan dari semesta. Dia sadar, dia sudah membuang berlian demi memungut kerikil kali. Dan kini, kerikil itu memberatkan hidupnya. Malam harinya, Raka pulang ke kontrakan dengan hati gelap. Dia melihat Rani sedang mengerang kesakitan di kasur. "Aduh, Mas, sakit, perutku sakit banget." Rani merintih, wajahnya pucat pasi. Ketubannya pecah. Raka panik. Bukan panik karena khawatir, tapi panik karena dia tidak punya uang sepeser pun. "Aduh, kenapa harus sekarang sih lahirannya? Gue nggak punya duit, Ran." "Mas, tolong bawa ke bidan sakit," teriak Rani. Dengan terpaksa, Raka meminjam gerobak sampah tetangga karena tidak ada taksi yang mau mengangkut mereka tanpa jaminan uang, dan motor sewanya mogok. Rani didudukan di atas gerobak, didorong Raka membelah hujan menuju bidan praktik terdekat. Adegan itu sangat tragis. Seorang adik yang dulu dimanjakan kakaknya, kini harus melahirkan di bidan murah dengan diantar gerobak sampah oleh suami hasil curiannya. Di klinik bidan, persalinan berjalan sulit karena Rani stres dan kurang gizi. Bayi itu lahir, laki-laki, tapi kecil dan lemah. "Biayanya 1,5 juta, Pak," kata bidan. Raka terduduk lemas di lantai. Di kantongnya cuma ada 20.000. "Bu bidan, saya nggak ada uang sekarang. Boleh hutang dulu?" Bidan itu menatap Raka dengan tatapan meremehkan. "Zaman sekarang nggak ada hutang, Pak. Tinggalkan KTP atau barang berharga." Raka tidak punya apa-apa. Akhirnya, dia menelepon orang tua di kampung. "Pak, Rani lahiran, butuh uang." Di seberang telepon, bapak terdengar dingin. "Kalian sudah bikin malu bapak. Bapak sudah bilang jangan hubungi bapak lagi kecuali kalian tobat. Tapi demi cucu, bapak transfer. Ini yang terakhir, Raka. Terakhir. Setelah ini, jangan harap bapak mau bantu kalian lagi. Bapak malu punya mantu kayak kamu." Telepon ditutup. Raka menatap bayi merah yang menangis lemah di gendongan Rani. Tidak ada rasa haru di hati Raka. Yang ada hanya rasa benci. Dia melihat bayi itu sebagai simbol kehancurannya. Gara-gara anak ini, batin Raka. Gara-gara nafsu sesaat, hidup gue hancur. Hari itu, Raka membuat keputusan pengecut. Dia akan pergi. Dia tidak sanggup lagi membiayai Rani dan anaknya. Dia tidak mau hidup susah selamanya. Dia mendengar kabar ada lowongan kerja di perkebunan sawit di Kalimantan yang menerima buruh tanpa ijazah tinggi, tapi dengan syarat, bujang atau tidak bawa keluarga. Seminggu setelah Rani melahirkan, saat Rani sedang tertidur lelap karena kelelahan mengurus bayi yang rewel, Raka mengemasi barang-barangnya yang sedikit ke dalam tas ransel. Dia memandang Rani dan bayinya sekilas. Tidak ada ciuman perpisahan. Raka mengambil dompet Rani, mengambil sisa uang transferan bapak yang tinggal 300.000, lalu meletakkan secari kertas lusuh di meja. Isinya singkat, "Ran, aku pergi. Aku nggak kuat hidup sama kamu. Kamu cuma bawa sial. Pulanglah ke kampung. Jangan cari aku lagi." Raka keluar dari kontrakan petak itu, mengunci pintu dari luar, dan melangkah pergi menembus malam. Dia meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir begitu saja. Tanpa tanggung jawab, tanpa hati nurani. Karma telah bekerja. Rani, yang merebut suami kakaknya, kini dicampakkan oleh suami itu sendiri dalam keadaan paling tak berdaya. Baru melahirkan, miskin, dan sendirian di kota besar. Besok pagi, saat Rani terbangun, jeritan tangisnya akan terdengar memilukan. Dia akan menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Sementara di tempat lain, aku, Nirmala, sedang membacakan dongeng tidur untuk Fania di kamar yang hangat dan nyaman. Dan akhirnya, sang putri hidup bahagia selamanya, tanpa gangguan penyihir jahat. Bisikku sambil mengecup kening Fania. "Mama, besok Om Adrian jadi ajak kita ke kebun binatang?" tanya Fania antusias. "Jadi dong, sayang. Tidur yang nyenyak ya." Aku mematikan lampu. Hatiku damai. Aku tidak tahu bahwa malam ini adikku sedang ditinggal kabur suaminya. Dan jujur saja, kalaupun aku tahu, aku tidak akan peduli. Tuhan Maha Adil.
Pagi itu, jeritan histeris memecah keheningan gang sempit di pinggiran Jakarta. Mas Raka, jangan tinggalin aku. Rani meraung sambil memukul-mukul pintu kontrakan yang terkunci dari luar. Dia baru saja bangun dan menemukan secari kertas laknat itu di meja, beserta dompetnya yang kosong melompong. Suaminya, laki-laki yang demi dia rela ia hianati kakak kandungnya sendiri, telah kabur membawa sisa uang terakhir mereka, meninggalkan Rani sendirian dengan bayi merah yang baru berusia 3 hari. Bayi laki-laki itu menangis keras di atas kasur tipis yang bau apek, seolah merasakan kepanikan ibunya. Tangisannya melengking, lapar, dan popoknya sudah basah. Tapi Rani tidak peduli. Dia merosot di balik pintu, menjambak rambutnya sendiri yang kusut. Bajingan kamu, Mas. Bajingan. Kamu janji mau tanggung jawab. Kamu janji kita bakal bahagia, teriak Rani pada tembok kosong. Tetangga kontrakan mulai berdatangan, menggedor pintu dari luar. Woi, berisik. Pagi-pagi udah teriak-teriak. Bayi lu urusin tuh. Rani tidak menjawab. Dia merasa dunianya kiamat. Dia tidak punya uang sepeser pun. Susu formula habis, ASINya tidak keluar karena stres, beras habis, dan sekarang dia dikurung di dalam kontrakan karena Raka membawa satu-satunya kunci duplikat. 2 jam kemudian, pemilik kontrakan datang dan mendobrak pintu. Melihat kondisi Rani yang menyedihkan, si pemilik kontrakan bukannya iba, malah marah besar. Suami kamu kabur ya? Kalian nunggak bayar 2 bulan. Sekarang malah kabur. Pergi kamu dari sini. Saya nggak mau nampung gelandangan, usir bapak pemilik kontrakan. Pak, tolong pak, saya baru lahiran, anak saya masih merah. Rani memohon, bersujud di kaki bapak itu. Bodoh amat. Itu urusan kamu sama lakimu yang gak guna itu. Sana pergi, atau saya panggil Satpol PP. Dengan tertatih-tatih, sambil menahan perih jahitan pasca melahirkan yang belum kering, Rani menggendong bayinya yang dibungkus kain jarik lusuh. Dia membawa tas plastik besar berisi baju-baju kotornya. Dia berjalan tanpa arah di bawah terik matahari Jakarta. Lapar, haus, sakit, dan malu. Itulah yang dirasakan Rani. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Rani meminjam ponsel seorang pedagang asongan yang mangkal di pinggir jalan. Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor rumah di kampung. Halo, Bu? Isak Rani pecah saat mendengar suara ibunya. Rani, kamu kenapa? Enduk, kok nangis? Mas Raka kabur, Bu. Dia ninggalin aku sama bayiku. Aku diusir dari kontrakan. Aku lapar, Bu. Tolong Rani. Di seberang sana, terdengar suara ibu menjerit kaget, lalu terdengar suara bapak merebut gagang telepon. Pulang, suara bapak terdengar dingin, menahan amarah yang luar biasa. Bapak kirim uang buat tiket bus ekonomi. Cukup buat sampai terminal kabupaten. Setelah itu naik angkot ke desa. Jangan harap bapak jemput. Bapak malu. Perjalanan pulang. Perjalanan pulang itu adalah neraka. Rani duduk di bus ekonomi yang penuh sesak, panas, dan bau asap rokok. Bayinya terus menangis panjang jalan karena kepanasan dan lapar. Rani hanya bisa memberinya air putih dari botol kemasan bekas karena tidak mampu beli susu. Penumpang lain menatapnya dengan pandangan terganggu. Mbak, anaknya didiemin dong. Berisik. Ibunya gimana sih? Nggak bisa ngurus anak. Rani hanya bisa menunduk. Air matanya menetes membasahi wajah bayinya. Dulu, dia membayangkan pulang kampung dengan mobil mewah, pamer kesuksesan pada teman-teman masa kecilnya, membuktikan bahwa dia bisa lebih hebat dari Nirmala. Kenyataannya, dia pulang seperti pengemis. Membawa anak tanpa bapak, dengan status janda yang ditinggal suami, dan label perebut suami kakak sendiri. Tiba di desa. Sore hari, Rani turun dari angkot di depan rumah orang tuanya. Suasana desa sedang ramai, ibu-ibu sedang menyapu halaman. Begitu melihat Rani turun dengan penampilan kumal dan menggendong bayi, suasana mendadak hening. Bisik-bisik mulai terdengar. Tajam. Menusuk. Itu Rani kan? Adiknya Nirmala? Kok kurus kering gitu? Suaminya mana?
Dengar-dengar suaminya kabur. Kualat itu, makan suami kakaknya sendiri. Iya ya, hukum karma itu nyata. Dulu dia songong banget pas baru nikah siri. Rani mempercepat langkahnya, menutup telinganya rapat-rapat. Dia masuk ke halaman rumah. Bapak dan ibu sudah menunggu di teras. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada tangis haru kerinduan. Bapak menatap Rani dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Masuk, perintah bapak singkat. Jangan berdiri di luar. Bikin malu tetangga. Rani masuk ke kamar lamanya, kamar yang dulu dia tinggalkan dengan sombong. Kamar itu kini terasa sempit dan suram. Mana cucu ibu? Ibu mendekat, mengambil bayi itu dari gendongan Rani. Ya Allah, kurus banget ini bayi. Kamu kasih makan apa, Ran? Air putih, Bu. Raka bawa kabur semua uang. Jawab Rani lemas. Astagfirullah. Ibu menangis melihat cucunya yang malang. Bayi tak berdosa yang harus menanggung dosa orang tuanya. Malam itu, Rani makan dengan lahap seperti orang yang belum makan berhari-hari. Bapak hanya diam merokok di sudut ruangan. Mulai besok, kata bapak tiba-tiba, suaranya berat. Kamu bantu ibu di sawah atau jualan gorengan di pasar. Bapak nggak sanggup biaya hidup kamu dan anakmu sendirian. Bapak sudah tua. Tapi Pak, Rani kan sarjana. Walau belum lulus, bantah Rani. Masa Rani jualan gorengan? Malu sama teman-teman. Brak, bapak menggebrak meja. Sarjana apa? Kamu sibuk pacaran sama suami kakakmu sampai lupa kuliah. Sekarang masih punya muka ngomongin gengsi? Sadar diri Rani. Kamu itu sekarang janda, pengangguran, punya anak. Kalau nggak mau kerja, pergi dari rumah ini. Rani terdiam 1000 bahasa. Dia sadar, dia tidak punya pilihan. Kehidupan baru nirmala. Kontras dengan penderitaan Rani, di Jakarta, aku sedang menikmati buah dari kesabaranku. Malam itu, aku sedang makan malam romantis di sebuah restoran rooftop bersama Pak Adrian. Fania ada di rumah, dijaga oleh babysitter baru yang profesional karena Mbok Na sedang pulang kampung. Nir, Adrian memegang tanganku di atas meja. Matanya menatapku teduh. Saya tahu mungkin ini terlalu cepat. Tapi saya nggak mau kehilangan kesempatan. Saya kagum sama kamu. Kamu wanita kuat, ibu yang hebat, dan manajer yang brilian. Aku tersenyum, pipiku memanas. Terima kasih, Pak Adrian. Panggil Adrian saja kalau di luar kantor. Koreksinya lembut. Saya mau kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Saya mau jadi ayah buat Fania, dan suami buat kamu. Saya janji, saya nggak akan pernah mengecewakan kamu seperti masa lalumu. Air mataku menetes, tapi ini air mata bahagia. Beri aku waktu sedikit lagi ya, Mas Adrian. Aku mau menata hati sampai benar-benar siap. Saya akan menunggu selamanya. Jawabnya tulus. Saat kami sedang menikmati dessert, ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal dari area kampung halamanku masuk. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. Halo? Mbak Nir. Suara itu, suara yang dulu sangat kusayang, tapi kini menjadi sumber trauma. Itu suara Rani. Mau apa kamu? Tanyaku dingin. Adrian yang melihat perubahan wajahku langsung menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Mbak, tolong aku, Mbak. Rani mulai merengek, suaranya dibuat-buat menyedihkan. Aku di kampung sekarang. Mas Raka kabur ninggalin aku. Anakku sakit, Mbak. Butuh susu, butuh obat. Bapak sama ibu nggak punya duit. Kasihan keponakanmu, Mbak. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak meminta maaf. Dia langsung meminta uang. Dia menggunakan anaknya sebagai tameng. Dia pikir aku masih nirmala yang bodoh. Ran, potongku tegas. Dengar baik-baik. Keponakanku cuma Fania. Anak itu tanggung jawabmu dan Raka. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang memilih tidur sama suamiku. Kamu yang memilih hancurin keluargaku demi dia. Sekarang, nikmati pilihanmu. Mbak kok jahat banget sih? Aku ini adik kandungmu. Darah dagingmu. Masa Mbak tega lihat aku menderita? Rani mulai berteriak.
Sifat aslinya keluar. Mbak kan kaya sekarang. Pacaran sama bos kan? Bagi dikitlah duitnya. Pelit banget jadi orang. Aku tertawa miris. Aku bukan pelit, Ran. Aku sedang mendidikmu. Bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor ini akan kublokir. Mbak Nirmala, tunggu. Awas ya kalau Mbak. Klik. Aku mematikan telepon dan langsung memblokir nomor itu. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Adrian. Siapa? Tanya Adrian. Masa lalu, jawabku mantap sambil tersenyum. Yang sudah tidak penting lagi. Nasib Raka di tanah seberang. Sementara itu, jauh di pedalaman Kalimantan, di sebuah perkebunan sawit yang sunyi dan keras. Raka sedang mengangkat tandan buah segar sawit yang beratnya puluhan kilo ke atas truk. Punggungnya serasa mau patah. Tangannya kapalan dan penuh luka goresan duri sawit. Woi, jangan lelet. Kerjaan masih banyak. Bentak mandor perkebunan sambil mengacungkan rotan. Iya, Pak. Maaf. Raka menjawab lemah. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus kering. Raka ternyata tertipu. Teman yang menjanjikan pekerjaan enak ternyata menjualnya ke agen tenaga kerja ilegal. Dia terjebak dalam sistem hutang. Gaji yang dia terima sangat kecil, dipotong biaya makan dan tempat tinggal yang tidak layak, serta hutang biaya keberangkatan yang di-markup gila-gilaan. Dia tidak bisa kabur karena KTP-nya ditahan dan lokasinya jauh di tengah hutan belantara. Setiap malam, di barak buruh yang pengap berisi 20 orang, Raka menangis. Dia teringat kasur empuk di kamar Nirmala. Dia teringat masakan enak Nirmala. Dia teringat wangi parfum mahal dan mobil ber-AC. Bodoh banget gue. Rutuk Raka sambil memukul kepalanya sendiri. Gue punya berlian, gue buang demi sampah. Sekarang gue jadi sampah. Raka mencoba menghubungi Rani beberapa kali dengan meminjam HP teman, tapi nomor Rani sudah tidak aktif. Rani menjual HP-nya untuk beli susu. Dia mencoba menghubungi Nirmala, tapi nomornya sudah diblokir. Raka benar-benar sendirian. Hancur. Tanpa masa depan. Penyakit kulit mulai menggerogoti kakinya karena air rawa yang kotor. Dia sering demam tinggi tanpa obat. Dalam igauannya yang panas karena demam, Raka sering memanggil-manggil nama Nirmala. Tapi tidak ada yang datang. Hanya suara jangkrik dan nyamuk hutan yang menemaninya menjemput ajal perlahan-lahan dalam penderitaan. Karma telah bekerja dengan sempurna. 2 tahun kemudian, suara gending Jawa mengalun lembut di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Aroma bunga melati dan mawar merebak ke seluruh penjuru ruangan. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku, Nirmala, berdiri di pelaminan mengenakan kebaya putih rancangan desainer ternama, bersanding dengan Adrian, lelaki yang telah membuktikan bahwa tidak semua pria itu brengsek. Di samping kami, Fania yang kini sudah kelas 1 SD, tampak cantik dengan gaun kecilnya, tersenyum lebar sambil memegang buket bunga. Selamat ya, Nir. Kamu berhak bahagia, ucap salah satu tamu undangan, rekan kerjaku. Aku tersenyum tulus. Terima kasih. Saat aku menatap Adrian, aku melihat ketulusan yang tidak pernah kutemukan pada Raka. Adrian menerima masa laluku, menerima Fania seperti anaknya sendiri, dan yang terpenting, dia menghargai aku sebagai pasangannya, bukan sebagai sapi perah. Di tengah pesta yang megah itu, aku sempat melirik ke arah pintu masuk, seolah memastikan tidak ada hantu masa lalu yang datang mengacau. Namun tentu saja tidak ada. Hantu-hantu itu kini sedang sibuk bergulat dengan neraka mereka sendiri. Di pedalaman Kalimantan. Di sebuah barak kayu yang reot, bau kematian tercium menyengat. Raka terbaring di atas tikar kusam, tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya kuning pucat, matanya cekung dalam. Dia terserang malaria tropis yang parah, ditambah infeksi pada luka di kakinya yang membusuk karena tidak pernah diobati dengan benar. Air. Rintih Raka, suaranya seperti parutan kelapa. Tidak ada yang menggubris. Teman-teman sesama buruhnya sudah berangkat kerja sejak subuh. Mandor perkebunan hanya melongok sebentar, lalu meludah. Nyusahin aja lu, kalau besok nggak mati juga, gue buang lu ke hutan. Umpat si mandor lalu pergi.
Air mata menetes dari sudut mata Raka yang keruh. Dalam sakaratul mautnya, bayangan masa lalu berputar seperti film bisu. Dia melihat wajah Nirmala yang tersenyum menyambutnya pulang kerja dulu. Dia melihat piring berisi makanan enak yang selalu tersedia di meja. Dia merasakan dinginnya AC kamar Nirmala. Lalu bayangan itu berganti menjadi wajah Rani yang menuntut, tangisan bayi yang lapar, dan kemiskinan yang mencekik. "Maaf, Nir, maaf," bisik Raka. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya terasa dihimpit batu besar. Dia ingin memutar waktu. Dia ingin kembali menjadi suami yang baik. Tapi waktu tidak mengenal belas kasihan. Siang itu, di tengah kesunyian hutan sawit, Raka mengembuskan napas terakhirnya. Dia mati sendirian, jauh dari keluarga, tanpa ada yang menuntun doa, tanpa ada yang menangisi. Jenazahnya dikuburkan seadanya di tanah merah belakang barak, hanya ditandai dengan kayu nisan tanpa nama. Laki-laki yang dulu gagah dan necis itu, berakhir menjadi onggokan tanah tak berharga di tanah orang. Di kampung halaman. Kabar kematian Raka sampai ke telinga Bapak seminggu kemudian melalui telepon dari salah satu teman Raka yang sempat mencuri handphone mandor. "Meninggal? Sakit?" Bapak terduduk lemas di kursi rotan. Meski kecewa, Raka tetaplah ayah dari cucunya. Bapak menatap ke halaman rumah. Di sana, Rani sedang duduk di bawah pohon mangga. Tapi Rani tidak sedang menyusui anaknya atau membantu ibu mengupas singkong. Rani sedang mendandani boneka jerami dengan kain perca. Dia memakai bedak tebal yang tidak rata di wajahnya, dan mengenakan daster sobek yang dia anggap gaun pesta. Sejak 6 bulan lalu, kewarasan Rani mulai terganggu. Tekanan batin karena kemiskinan, gunjingan tetangga yang tiada henti, dan rasa penyesalan yang terlambat, membuat jiwanya terguncang. Dia sering berhalusinasi bahwa dia masih tinggal di Jakarta, menjadi nyonya besar. Bapak berjalan mendekati Rani dengan berat hati. "Ran?" panggil Bapak pelan. Rani menoleh, tersenyum lebar tapi matanya kosong. Bapak, lihat nih, Mas Raka baru beliin aku baju baru dari Paris. Bagus kan?" Dia menunjuk daster sobeknya. Hati Bapak teriris. "Ran, Mas Raka sudah meninggal." Senyum Rani tidak pudar. Dia malah tertawa cekikikan. "Bapak bercanda ih. Mas Raka kan lagi meeting sama klien. Nanti sore dia jemput aku pakai mobil Alphard. Kita mau dinner sama Mbak Nirmala." "Rani, sadar." Bapak mengguncang bahu Rani. "Raka sudah mati di Kalimantan. Kamu itu janda miskin sekarang. Sadar, Ran?" Tawa Rani berhenti mendadak. Wajahnya berubah garang. Dia mendorong Bapak hingga terjengkang. "Bohong. Kalian semua iri sama aku," teriak Rani histeris. "Kalian iri karena suamiku ganteng. Kalian iri karena aku kaya. Mas Raka nggak mati. Dia sayang sama aku. Dia cinta mati sama aku." Rani berlari keluar halaman, menyusuri jalan desa sambil menari-nari dan tertawa sendiri. Anak-anak kecil yang melihatnya melemparinya dengan kerikil sambil berteriak, "Orang gila! Orang gila!" Ibu keluar dari rumah sambil menggendong anak Rani yang kini kurus dan sering sakit-sakitan. Ibu menangis melihat nasib anak bungsunya. "Ya Allah, karma apa ini?" ratap ibu. Rani, si adik yang dulu cantik dan manja, kini menjadi tontonan warga desa. Dia kehilangan suaminya, kehilangan masa depannya, dan kehilangan akal sehatnya. Dia hidup dalam delusi, terperangkap dalam mimpi indahnya sendiri, karena kenyataan terlalu menyakitkan untuk dia hadapi. 1 bulan setelah pernikahan Nirmala. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membaca buku sambil mengelus perutku yang mulai sedikit membuncit. Alhamdulillah, Allah memberiku kepercayaan lagi. Aku hamil anak Adrian. Ponselku berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Aku sudah membuka blokir nomor ibu, karena bagaimanapun dia ibuku. Namun, aku tetap menjaga jarak yang tegas. "Halo, Bu?" "Nirmala?" Suara ibu terdengar parau dan tua. "Ibu cuma mau ngabarin. Raka sudah meninggal di Kalimantan minggu lalu." Aku terdiam sejenak. Mencoba mencari rasa sedih di hatiku. Tapi nihil.
Hanya ada rasa iba selayaknya mendengar kabar kematian orang jauh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucapku datar. Semoga diampuni dosa-dosanya. Dan adikmu, Rani? Ibu terisak. Dia makin parah, enduk. Sekarang sering ngamuk. Kemarin hampir bakar rumah tetangga. Bapak terpaksa pasung dia di kamar belakang karena takut dia nyelakain orang atau dirinya sendiri. Anaknya sekarang ibu yang urus. Aku menghela napas panjang. Dipasung. Adikku sendiri. Bu, potongku sebelum ibu sempat meminta sesuatu. Aku turut prihatin. Aku akan kirimkan uang bulanan lebih untuk biaya makan anak Rani dan obat penenang buat Rani. Anggap saja itu sedekahku untuk keponakanku yang tidak berdosa. Terima kasih. Enduk, kamu memang anak baik. Kamu nggak mau jenguk Rani? Siapa tahu kalau lihat kamu dia sembuh. Tidak, Bu, jawabku tegas. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Kehadiranku di sana hanya akan membuka luka lama, baik buatku maupun buat Rani. Biarlah kita hidup masing-masing. Aku punya keluarga yang harus kujaga perasaannya sekarang. Ibu terdiam, mengerti bahwa pintu hati Nirmala untuk kembali seperti dulu sudah tertutup rapat. Ya sudah, Enduk. Bahagia selalu ya di sana. Doakan Bapak Ibu kuat ngurus Rani. Iya, Bu. Assalamualaikum. Telepon ku tutup. Adrian datang membawa nampan berisi susu hangat dan biskuit. Dia melihat wajahku yang sedikit termenung. Siapa? Ibu? Tanyanya lembut sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk, lalu bersandar di bahunya yang kokoh. Raka meninggal. Rani gila. Adrian tidak banyak bicara. Dia hanya merangkulku erat dan mengecup puncak kepalaku. Itu bukan salahmu. Itu jalan yang mereka pilih. Tugasmu sekarang adalah fokus ke depan. Ada Fania, dan ada baby ini. Dia mengelus perutku. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang menjalar di dada. Benar. Tuhan itu maha adil. Dia mengambil sesuatu yang buruk dariku dengan cara yang menyakitkan, tapi menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah pada waktunya. Aku melihat keluar jendela. Langit sore Jakarta tampak jingga kemerahan. Indah sekali. Aku teringat masa-masa sulit itu. Saat aku menangis di mobil, saat aku berteriak di klinik. Rasanya seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Kini, aku bangun di pagi yang cerah. Rani dan Raka adalah pelajaran termahal dalam hidupku. Pelajaran bahwa kesetiaan itu mahal, dan darah tidak selalu lebih kental daripada air. Namun, kebencian tidak perlu dipelihara. Cukup lepaskan, dan biarkan semesta yang bekerja. Mas, panggilku. Ya, sayang. Besok kita liburan yuk? Ajak Fania. Boleh. Kemana? Bali? Labuan Bajo? Kemana saja. Asal sama kamu dan Fania. Kami tertawa bersama. Di rumah mewah yang penuh cinta ini, tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan.